Pak Syamsuddin, Pak Khomsin, tidak asing bagi saya. Sekitar tahun 1980-an saya mengikuti sebagai peserta sebuah training IMM, yaitu Darul Arqam Menengah DAM di kompleks Kaujon ini, kalau nggak salah di gedung sebelah sini, selama 4-5 hari ya. Dan kita juga nginap di sekitar sini, dan pagi-pagi mandi di sebuah kolam renang ya. Masih ada ya, tentu sudah dikembangkan oleh Bapak Wali Kota ya. Dan saya tahu dari Kaujon inilah lahir banyak tokoh Muhammadiyah di Provinsi Banten, khususnya di kota Serang ini gitu. Maka saya berbahagia sekali bisa hadir. Teringat sudah lama sekali saya tidak datang ke Serang, lebih karena tidak diundang. Kali ini diundang, awalnya Mas Nur Hadi yang kirim WA ya. Belum panitia, belum ada surat resmi. Saya langsung nyatakan insya Allah saya datang. Karena yang mengundang PDM. Tentu bagi saya harus sami'na wa ata'na. Karena saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Maka tadi Pak Khomsin mengajak naik panggung untuk mukul gong ya. Saya tidak bersedia karena tidak layak ketua ranting ikut-ikut meresmikan musyawarah daerah ini. Sebenarnya saya dan istri harus berada di Sumbawa, pesantren modern internasional di Amalela, hingga tanggal 16 Mei yang akan datang, karena banyak kegiatan jelang akhir tahun. Selain wisuda pada tanggal 15 Mei yang akan datang, juga ada kegiatan-kegiatan lain. Maka bukan terpaksa, kami mementingkan diri untuk pulang dan lusa akan kembali lagi ke Sumbawa. Apalagi untuk wisuda ini saya undang dan banyak tokoh menteri mau hadir. Bagus nggak saya sebut di sini? Termasuk Bapak Menhan yang akan hadir. Bapak Prabowo Subianto katanya kalau nggak dipanggil presiden, saya akan datang ke Sumbawa untuk hadir pada upacara Pandu Hawi dalam rangka yudisium kelas 9 dan kelas 12. Dan beliau senang karena tahu Pandu Hawi ikut atau pernah dipimpin oleh Sudirman, yang kemudian menjadi jenderal dan menjadi pendiri Tentara Nasional Indonesia. Tapi kalau saya ngomong begini, jangan-jangan dipanggil presiden nanti, karena sudah terbuka ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya juga tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, karena tadi sudah dimulai oleh Ketua PDM, Ketua PWM, dan juga Bapak Wali Kota ya. Tapi saya awali karena kita masih dalam suasana Idul Fitri. Gak usah dipersoalkan Idul Fitrinya kapan gitu. Tapi kata ahli, dengan adanya gerhana bulan tadi malam itu memperkuat 1 Syawal itu ya, pada tanggal hari Kamis tanggal 20 April ya, malam 1 Syawal, dan Idul Fitrinya pada hari Jumat 21 April ya. Nah, karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini 3 ungkapan populer di Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum populer di kalangan warga Muhammadiyah berdasarkan sebuah hadis. Minal aidin wal faizin di kalangan organisasi lain termasuk NU.
bisa ditambah wa ja'alana minal aidin wal faizin wal maqrulin. Nah, kalau mohon maaf lahir batin itu khas Indonesia, nggak ada di negara lain. Tapi umat Islam banyak yang tidak paham apa arti semuanya. Maka ketika ditanya, saya lihat ada kuis di televisi dulu, ditanya apa arti minal aidin wal faizin, dijawab mohon maaf lahir batin. Ini adalah ungkapan doa, adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling bertukar doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi sering di Indonesia begitu salaman Idul Fitri 0-0 ya. Maksudnya kayak skor sepak bola itu 0-0 ya. Berarti nanti setelah 0-0 akan menjadi 2-1 atau 5-3 dan seterusnya. Ini adalah ungkapan doa agar ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lakukan itu berhasil, bukan sia-sia. Bukan kita mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang bersifat hablum minallah, puasa itu sendiri, qiyamul lail, salat tarawih, kemudian salat-salat kita yang lain. Ada yang berdimensi hablum minan nas, zakat, infak, sedekah, dan khususnya zakat fitrah yang wajib. Cuma umat ini kurang banyak yang mengamalkan zakat mal. Yang banyak dilakukan zakat mall. Pak Wali Kota, saya lihat Serang mengalami kemajuan ya, banyak mall-mall tadi. Begitu keluar tol itu ya. Cuma saya cari-cari mana Sang Surya Mall ya. Mall Muhammadiyah. Oh, ada? Belum mall ya. Mungkin supermarket atau minimarket. Sebenarnya ada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang populer ya, di kalangan umat Islam. Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa doa yang paling penting dan relevan untuk mengakhiri bulan suci Ramadan? Ini di akhir Ramadan. Kalau tidak salah terjadi pada 27 Ramadan. Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengajarkan doa yang kemudian berbunyi doa itu dari hadis ya. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min syamina iya. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini yang akan segera berlalu, atau bagi kita sekarang kalau kita berdoa dengan doa itu, jangan kau jadikan Ramadan yang baru berlalu. Ya Allah, akhirul ahdi min syamina iya, sebagai masa terakhir dari peribadatan kami kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jadikan Ramadan yang baru berlalu 1444 Hijriah sebagai Ramadan terakhir. Pernah enggak ya ada yang berdoa seperti ini? Ada ya? Karena waktu saya ceramah Idul Fitri 3-4 tahun lalu sebelum Covid di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, UIK Bogor, itu Pak Rektor melaporkan itu, alhamdulillah pada tahun ini hanya ada 3 sivitas akademika yang wafat. 2 dosen, 1 karyawan. 2 sebelum Idul Fitri, 1 setelah Idul Fitri. Ternyata menurut beliau sejak beberapa tahun sebelumnya itu selalu ada yang wafat dari sivitas akademika universitas tersebut, baik di akhir Ramadan maupun setelah Idul Fitri. Alhamdulillah, kenapa? Karena hanya 3, sebelumnya bisa 4-5 mungkin gitu. Nah, banyak di antara kaum kerabat kita, sahabat kita yang pada Ramadan kemarin tidak lagi bersama kita.
Atau jangan-jangan ada yang di bulan suci Ramadan ada yang wafat juga ya. Apalagi musibah ya. Ini baru kemarin sejumlah santri Gontor didampingi oleh ustadznya yang akan menuju pondok modern Gontor Pak Poso, karena dibagi ya 21 sekarang pondok modern Gontor cabang-cabangnya. Sebelum sampai di pesantren busnya jatuh ke jurang, 3 wafat dan puluhan cedera, yang namanya musibah. Oleh karena itu doa ini bagus untuk kita amalkan. Ikuti saya. Allahumma. Kok kami ikut juga keras suaranya. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Tidak perlu saya terjemahkan, nanti dianggap meremehkan warga Muhammadiyah, nggak paham bahasa Arab. Paham ya? Sudah saya jelaskan tadi. Tapi ada kelanjutannya. Wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Namun ya Allah, jika Engkau jadikan Ramadan yang baru berlalu ini Ramadan terakhir bagi kami, sehingga Engkau tidak akan menjadikan kami menyambut mengisi Ramadan yang akan datang, faj'alni marhuma, maka jadikanlah aku, ini bicara aku, bisa juga kami, maka jadikanlah kami marhuma, orang-orang yang Engkau rahmati, orang-orang yang Engkau kasihi dan sayangi. Wala taj'alni mahruma, jangan Kau jadikan kami mahrum, orang-orang yang terhalang, yang terjauh dari rahmat-Mu. Nah, saya kira bagus untuk dibaca ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu. Ayo. Bukan setelah saya, bersama-sama. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Apa maksud doa-doa ini? Pertama, agar kita tetap dapat mengamalkan nilai-nilai Ramadan, melaksanakan nilai-nilai Ramadan, kebiasaan Ramadan pada masa pasca Ramadan, hingga Ramadan yang akan datang akan hadir. Dengan demikian, hadirin dan hadirat, menurut pandangan Islam yang saya pahami, ibadat itu bukan tujuan terakhir. Kalau ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sering diterjemahkan, tiadalah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Tidak salah terjemahan itu, tapi kurang pas. Aneh ya, tidak salah tapi kurang pas. Illa liya'budun, bukan untuk beribadah dalam arti akan menjadi keliru kalau kita pahami ibadat sebagai tujuan terakhir, sebagai terminal terakhir, dalam arti setelah ibadat seolah-olah semuanya sudah selesai. Nah, itu yang salah. Ayat itu menggunakan kata kerja, illa kecuali, liya'budun, kata kerja masa sekarang, bahasa Arabnya fi'il mudhari', kata kerja zaman sekarang, maka berarti illa kecuali ya Allah ya, mereka liya'budun, mereka terus menerus dalam proses tiada hentinya untuk beribadah dan untuk mencapai tujuan ibadah itu. Nah, ini yang saya kira patut dipahami, karena umat saya lihat terjebak kepada pemahaman ibadat sebagai tujuan terakhir, terminal terakhir,
maka selesai ibadat, selesai sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri bagaikan wassalam, seperti penutup surat itu ya. Selesai Ramadan dengan lebaran, artinya bubaran. Seolah-olah sudah menunaikan ibadah haji, pulang pakai peti haji. Saya lihat hanya satu orang pakai peti haji itu. Atau dapat gelar haji, seolah-olah sudah mabrur. Belum tentu. Banyak mantan jamaah haji, bukan jamaah haji, mantan jamaah haji yang pulang hanya menyandang haji mardut, haji yang tertolak. Apalagi kalau niatnya Pak Wali Kota, saya pernah dengar, pernah baca, karena dalam rangka pilkada, nggak usah disebut tingkat mana, ini sang calon ini belum haji. Saya bilang sama tim suksesnya, tim yang tidak pernah gagal ya, selalu sukses walaupun calonnya gagal dia tetap sukses ya. Bilang gimana caranya supaya di baliho saya ada gelar haji H. Diusulkan oleh tim sukses. Masa haji masih lama, sudah selesai pilkada, itu bisa umroh. Umroh itu haji kecil, maka berangkatlah umroh. Pulang berubahlah nama di baliho, nama H tapi H kecil. Jadi mengelabui masyarakat. Ya dia tidak salah. Kenapa hanya kecil? Ya kan umroh itu haji kecil. Selesai haji tentu harus diliputi oleh kemabruran. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini saya sedang ingin berbicara tentang Islam berkemajuan. Salah satu ciri khas penganut Islam berkemajuan menjadikan ibadat bukan sebagai tujuan terakhir, terminal terakhir, tapi lebih sebagai jalan. Ibadat lebih sebagai jalan. Jalan yang kita tempuh untuk meraih tujuan ibadat itu sendiri. Semua peribadahan dalam Islam sejatinya harus mampu membentuk kepribadian beral-akhlaqul karimah. Beral-akhlaqul karimah. Akhlak adalah muara dari al-aqidah, dari al-ibadah, al-akhlaq. Ini yang saya mengamati umat Islam dalam kehidupan nyata secara individu dalam masyarakat belum menampilkan sepenuhnya al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul mahmuda, akhlak-akhlak terpuji yang boleh jadi, bukan boleh jadi, yang bisa harus kita raih dengan ibadah. Nah, Islam berkemajuan itu tidak boleh terjebak ke dalam menunaikan ibadah secara rutinitas. Kalau Ramadan yang lalu kita jadikan sebagai bulan ibadah, kita laksanakan puasa, taraweh dan lain sebagai hanya rutinitas, rutin. Tapi setelah itu tidak membawa makna apa-apa, bukan rutinitas. Dan bukan pula melahirkan perasaan sudah sampai kepada tingkat kerohanian tinggi untuk diri sendiri. Itu egoisme beragama. Islam dengan ibadah melahirkan keberagaman yang bersifat kolektif, bukan kesalehan individual, tapi kesalehan sosial, kesalehan kolektif. Maka saya sudah sering sampaikan dalam ceramah-ceramah sejak dulu, terjadi ya waktu saya jadi memegang amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah, sering ke Jawa Timur. Ada kawan-kawan non Muhammadiyah, sahabat-sahabat saya, Mas Din, saya lihat orang Muhammadiyah itu dari cara sholatnya, saya simpulkan mereka itu adalah pengamal Islam minimalis. Minimal. Kenapa saya bilang itu loh, kalau sudah selesai sholat, salam ke kanan ke kiri, selesai. Kurang baca wirid, kurang baca zikir, kurang apa? Tidak pernah. Kayak di Arab sana, selesai salam langsung
keluar masjid. Di masjid-masjid Muhammadiyah tak terbiasa zikir yang panjang apalagi. Karena bagi Muhammadiyah yang utama sholat. Zikir dan wirid itu tambahan. Jangan sampai tambahannya lebih primer daripada sholat yang primer. Nah, saya jawab waktu itu, bukan orang-orang Muhammadiyah kalau lihat dari tata cara sholatnya seperti itu, bukan minimalis, tapi proporsionalis. Apa maksud? Dia tanya balik, ya sesuai dengan proporsi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu semua melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Maka majelis tarjih sangat ketat ya. Tentang gerakan, tentang doa yang dibaca harus berdasarkan hadis yang arjah. Hadis yang arjah yang dapat dipertanggungjawabkan telah majelis tarjih. Yang antara lain menemukan sumber-sumber Islam yang arjah, yang paling dapat dipertanggungjawabkan itu. Nah, saya bilang proporsionalis, walaupun sholatnya Anda pandang minimalis, terbatas, tapi seharusnya warga Muhammadiyah menunaikan sholat sesuai dengan tuntunan sholat itu sendiri. Terutama ada penghayatan. Nah, ini yang sering jarang, pemahaman dan penghayatan. Kita melakukan sholat ya rutinitas belaka. Nah, mengapa proporsionalis? Bagi warga Muhammadiyah ketika duduk di antara dua sujud baca doa warzuqni, berilah aku rezeki. Islam berkemajuan, maknai hayati, warzuqni, berilah aku rezeki. Setelah sholat dengan salam ke kanan ke kiri, bertebaran di muka bumi untuk bekerja mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya. Jadi warzuqni itu dorongan untuk menjadi orang kaya. Maka umat Islam jangan jadi orang miskin. Fakir miskin ada dalam Al-Qur'an ya, menjadi salah satu kelompok yang al-asnaf ats-tsamaniyah, mustahik zakat gitu. Tapi jangan jadi fakir miskin, jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen. Ada juga jadikan profesi ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pandangan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan, ibadat sebagai tujuan, sebagai instrumen dengan pemaknaan, pemahaman, penghayatan harus melahirkan kepribadian yang berakhlak. Inilah sejatinya Islam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, sebenarnya al-akhlak yang harus kita tunaikan itu, atau sebelum itu sedikit ya Pak Syamsuddin, ini agak berat, biasanya harus dijelaskan dengan papan tulis. Maka ibadat yang benar, baik dan benar dan akan berhasil itu kalau tidak berhenti pada hanya melaksanakan al-ibadat, plural jamak. Kalau kita hanya menunaikan ibadat, kita hanya menunaikan kegiatan, kita hanya melaksanakan aktivitas belaka. Tapi ibadat itu ada dimensi dalamnya, esensinya, hakikatnya apa? Ta'abbud. Sering kita menunaikan ibadat tanpa ta'abbud, tanpa dimensi ta'abbudi. Ta'abbud itu hubungan antara al-abid, hamba, abdun, abdi, tapi bukan abdi Sunda ya, dengan Allah al-ma'bud. Alamat peribadahan kita lakukan hubungan itu dengan menunaikan ibadat dengan dimensi ta'abbudi, artinya seorang hamba menaikkan diri untuk berada sedekat-dekatnya dengan al-ma'bud. Itulah ta'abbud. Bahasa ilmiahnya self transformation. Seorang hamba melakukan ibadat yang kemudian dengan ta'abbud
Berarti dia melakukan transformasi diri untuk berada sedekat-dekatnya dengan Al-Ma'bud yang dilambangkan oleh Mi'raj itu. Isra wal Mi'raj, Rasulullah berada sedekat-dekat dengan Allah di Sidratul Muntaha hatta liqa'a rabbih, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berdamba ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ta'abbud. Nah, Islam berkemajuan itu menekankan ta'abbud dalam melakukan peribadatan. Maka walaupun dikenal singkat, orang lain minimalis, proporsionalis. Apakah masih demikian? Belum tentu. Zikir boleh, apalagi secara individual. Saya membaca kisah biografi tokoh-tokoh Muhammadiyah awal itu ahli zikir, ahli tahajud, ahli sholat malam. Jadi mereka tetap melakukan itu. Nggak tahu kalau sekarang, saya tidak bisa demikian. Nggak tahu kalau ketua PWM, ketua PDM. Saya kira baik-baik saja, tapi jangan lupa dimensi ta'abbud. Nah, karena kita mampu naik ke atas dalam peribadatan, berada sedekat dengan Allah. Selama Ramadan perasaan kita dekat dengan Allah ya, karena kita beribadah dengan taqarrub ilallah ya. Kita yakini ayat yang terkait dengan ibadah puasa dan bulan suci Ramadan ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kenapa ayat itu berada dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan? Agar kita memperbanyak doa. Dan alhamdulillah selama Ramadan kita banyak sekali doa-doa yang kita lakukan. Namun setelah dekat dengan Allah, ada lagi langkah yang harus kita lakukan oleh penganut Islam berkemajuan ini, yaitu menurunkan nilai-nilai Allah ke dalam diri kita. Allah Al-Khaliq, kita Al-Makhluk, maka kita lakukan takhalluk. Takhalluk. Kalau tadi ta'abbud naik ke atas, takhalluk turun ke bawah. Kalau tadi transformasi diri, yang kedua ini takhalluk, internalisasi sifat-sifat Allah yang baik itu, yang ada benihnya dalam diri kita. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama kebaikan. Ada berapa? 99. Waktu saya ketua umum pemuda Muhammadiyah datang ke Bandung, ada ajengan Muhammadiyah di Masjid Mujahidin, Jalan Sancang. Dia bilang, Mas Din, udah wafat beliau, tolong perjuangkan, tambahkan al-asma'ul husna, satu lagi menjadi 100. Oh, kaget saya dengan pertanyaan itu. Ini bukan ganti kokam. Kenapa kokamnya sudah duduk? Sugeng ini. Ini Sugeng, nama panggilannya Jambul. Dulu sering membantu saya bawa mobil segala macam di rumah gitu. Nggak tahu kalau sudah pindah ke Serang gitu. Maka kalau saya sedang diwawancarai pers gitu, pasti ada Sugeng di belakang saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak akan panjang ya, walaupun sudah panjang, tapi ini penting ini. Ini jarang saya sampaikan kecuali di Serang nih. Maka harus takhalluk, turunkan. Sudah ada benih al-asma'ul husna. Oh, tadi saya cerita ya. Apa Pak Kiai ajengan tambah 1, Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Ada dalam Al-Qur'an itu. Ya, idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Dan doa kepada orang sakit, Allahumma adzibil ba'sa washfini. Washfini, washfi anta syafi.
Engkau maha penyembuh, la syifaa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqman wala alaman. Doa untuk orang sakit. Jadi Allah itu asy-syafi. Aduh, saya nggak bisa jawab itu Pak Ajengan itu. Maka saya bilang begini, saya setuju aja lah Pak Yai. Saya masih muda, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Cuma ini ada masalah teknis, ada kendala teknis. Apa kata beliau? Ini tasbihnya sudah terlanjur 99. Kalau ditambah yang ke 100 nanti susah saya bilang. Tapi 99 itu berdasarkan hadis apa? Ada yang bersuara tuh. Ya. Berdasarkan surah hadis Al-Bukhari. Tapi apapun 99 100 banyak isyarat dari Al-Qur'an, ada benihnya dalam diri manusia. Dari mana benih Al-Asmaul Husna? Datang dari proses kejadian manusia. Tsumma sawwahu. Kemudian dia Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dia hembuskan padanya dari rohnya. Wa ja'ala bainakumus sam'a wal absar wal afidah. Itulah ada hembusan Al-Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita juga punya benih untuk berkasih sayang dan seterusnya itu. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Potensi Al-Asmaul Husna, potensi ilahi yang ada dalam diri kita manusia ini bisa dikembangkan dengan menjemput langsung kepada sumbernya dan kemudian kita turunkan. Bukan jemput begitu, tahalluq bi akhlaqillah. Itulah al-akhlaq. Itulah al-akhlaqul mahmudah, al-akhlaqul karimah. Cuma ini PR ya. Tadi ketua PDM ini PR katanya. Tolong didalami nanti kapan-kapan. Kalau dilihat Al-Asmaul Husna itu tidak hanya bersifat lembut. Bahasa Inggrisnya soft ethics. Etika lembut, soft, lunak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, apalagi itu. Pemaaf dan lain sebagainya itu kan terkesan lembut. Tapi Al-Asmaul Husna itu ada yang bisa dipahami sebagai hard ethics, etika keras, yang al-qahhar, keras itu, gagah perkasa, jangan mau. Kalau kita dilecehkan, kalau kita dihina, kemudian kita diam saja, tapi tidak harus dengan okol, pakai otak. Kalau ada yang meremehkan Muhammadiyah, nggak usah marah-marah. Kalau saya sih nggak usah PP Muhammadiyah ikut campur, serahkan kemana anak muda gitu. Dengan jalur hukum. Jangan kemudian kita balas meremehkan, ya sama aja. Orang dungu kita jadi dungu gitu. Kata Rocky Gerung, banyak orang-orang dungu gitu. Karena ini negara hukum, selesaikan secara hukum sambil kita pantau hukum berjalan apa tidak. Boleh jadi berjalan, boleh jadi tidak. Saya berada di Sumbawa, kok ada orang yang menyerang kantor MUI ya. Dan sempat ada yang terluka. Di sana saya tanya satpam, ada apa? Nggak ada masalah apa dengan MUI? Cuma sayang yang bersangkutan mati, nggak bisa diinterogasi. Sama dengan jelang Pilpres 2019, banyak sekali orang-orang gila itu menyerang masjid dan lain sebagainya. Saya undang Kapolri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI waktu itu 2015-2020, anggotanya 99, seluruh Ketua Umum Ormas-Ormas Islam ditambah tokoh perorangan. Saya undang, gimana sebenarnya ini? Kok banyak benar orang gila? Dianggap gila, tapi kok menyerang tempat ibadat orang Islam ya? Gila apa itu ya? Ada yang menyerang pribadi. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Kabaris-Krim waktu datang saya pimpin rapatnya sendiri. Dan sekarang udah mulai ada orang-orang gila nih. Jangan-jangan karena dekat pemilu dan pilpres ya. Ada kemarin di Makassar serang masjid, serang imam masjid. Ini menyerang kantor MUI, lembaga moral.
Dan nggak ada orang yang bermasalah di dalam itu. Walaupun saya tidak lagi jadi di pengurus MUI, saya pernah menjadi ketua umum MUI 2014-2015. Karena ketua umumnya wafat, saya wakil ketua umum otomatis naik. Wakil ketua umumnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. 2015 Munas, saya diminta jadi ketua Dewan Pertimbangan. Kiai Ma'ruf Amin jadi ketua Dewan Pimpinan Tanfidiyah. Sekarang sebagai ketua Dewan Pertimbangan diganti lagi oleh Kiai Ma'ruf Amin. Orang Banten beliau ya. Tadi tuh ada ayat apa tadi tuh? Lakum a'maluna walakum a'malukum itu Al-Baqarah itu. Walakum partai hukum dan lain sebagainya, itu tentu bukan ayat. Saya setuju tadi Kiai Syamsuddin katakan itu dikaitkan dengan hubungan kita dengan non muslim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, saya ingin lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Inilah yang harus kita raih dengan Ramadan. Marilah ya, kita walaupun sudah lewat Ramadan, mungkin selama Ramadan kita beribadat tanpa ta'abbud, tapi tidak berarti setelah Ramadan kita tidak mampu untuk menampilkan kepribadian yang berakhlak. Al-akhlak sesuai dengan al-asmaul husna, ada yang lembek, ada yang keras tadi. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir. Luar biasa itu. Sebenarnya akhlak orang Islam mengikuti aja lah al-asmaul husna dalam batas-batas manusia. Ini di bagian terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkait dengan musyawarah daerah Muhammadiyah, dan selalu ada dua kata itu ya, memajukan dan mencerahkan. Pencerahan ini jadi ciri khas Muhammadiyah. Bahasa Arabnya at-tanwir. Bahkan dijadikan sebagai nama permusyawaratan tertinggi kedua di bawah muktamar. Ada sidang tanwir. Saya sudah coba kumpulkan, hampir tidak ada organisasi yang memberi nama permusyawaratan tertingginya, baik yang pertama atau yang kedua, dengan suatu istilah yang bermakna, kecuali Muhammadiyah. Kalau permusyawaratan kedua di banyak organisasi Rapimnas, Rakernas, Silaknas, ICIMI pun pakai Silaknas. Di atasnya muktamar, kongres, musyawarah nasional, ada juga musyawarah besar gitu. Tapi ketika permusyawaratan kedua, selalu istilah-istilah umum. Muhammadiyah menggunakan istilah yang bermakna tanwir. Sidang tanwir itu penting di Muhammadiyah. Sidang tanwir itu penting di Muhammadiyah. Sayang Mas Syamsuddin ketika tingkat wilayah jadi apa? Rapimwil ya. Muspimwil apa Rapimwil? Muspimwil. Kembali ke istilah itu. Padahal tanwir di pusat itu sudah bermakna, seharusnya dicari. Mungkin karena nggak ketemu ya. Seharusnya ya udahlah tanwir 2 gitu. Ke bawah tanwir 3 gitu. Atau tanwir mutawassithah, mutawassit. Ini tanwir mukhaffaf. Oke. Muhammadiyah menggunakan tanwir itu artinya pencerahan, penyinaran, pencahayaan, dari kata nur. Nur cahaya, maka tanwir pencahayaan. Maka sidang tanwir di Muhammadiyah itu menyelesaikan semua masalah. Kalau sudah diputuskan oleh sidang tanwir, materi-materi muktamar sudah diputuskan, ikut disepakati oleh pimpinan wilayah, anggota tanwir dari wilayah atau anggota yang diangkat, muktamar tinggal ketok palu. Muhammadiyah sudah sangat maju di dalam berorganisasi. Nggak pernah dibahas lagi tata tertib muktamar, apalagi tata tertib pemilihan. Itu sudah masa lampau. Itu kalau dibahas di muktamar, wah ribut. Muktamar lain banyak memulai dengan pembahasan. Kita sudah baku
semuanya sudah ketok palu, sehingga muktamar lebih sebagai ajang silaturahim. Seperti kemarin di Solo itu juga muktamar Aisyah dan lain sebagainya. Nah, mengapa tanwir, pencerahan? Karena inilah yang harus dilakukan oleh organisasi Islam, yaitu dakwah pencerahan. Maka dakwah Muhammadiyah itu bersifat dakwah pencerahan, ad-dakwah at-tanwiriyah, dakwah pencerahan. Itu sudah diputuskan Muktamar 2010 di Yogyakarta. Itu apa maksud pencerahan? Apa itu? Atau apa dasarnya? Saya temukan dasarnya dalam Al-Quran itu. Berbunyi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali, petinggi, penguasa orang-orang yang beriman. Itu Allah. Yukhrijun nasa minadh zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan pada terang benderang. Itulah tanwir. Ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Itulah tanwir. Maka dakwah Muhammadiyah sebagai dakwah pencerahan, dakwah tanwiriyah harus mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan pada terang benderang. Itu 3 tingkatannya. Pembebasan dan pembebasan lahan, ya. Pemberdayaan. Ketiga, pemajuan. Pertama, membebaskan kalau masyarakat masih terbelenggu dengan syirik, dengan segala bentuk kemusyrikan, disebut takhayul, bid'ah dan khurafat. Bebaskan mereka dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari al-aqidah al-islamiyah. Kalau masyarakat masih bodoh, belum terpelajar, belum terdidik, bebaskanlah dengan pendidikan, pembebasan. Kalau miskin, dengan ekonomi. Itulah dakwah tanwiriyah. Nah, Bapak Ibu, karena waktu saya tidak panjang, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala, ini ada kamera ya. Saya ini agak sensi. Kalau ada sesuatu dekat-dekat tempat saya berbicara ini, saya merasa ini pertanda harus segera berakhir. Bukan ya? Apalagi kalau ada yang membawa minuman. Jadi ganti-ganti ya nih kokamnya. Kokam dan tapak sudah tapak suci diganti sekarang. Ya. Di ujung ayat itu Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Kalau tadi orang beriman, walinya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka, jamak ya. Wali-wali mereka adalah taghut. Ya, taghut ini jangan disalahpahami. Taghut itu orang yang melakukan tughyan, orang yang melampaui batas, itu tughyan, toghol. Taghut banyak. Apa kerjanya taghut itu? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Tugasnya taghut itu mengeluarkan manusia dari cahaya terang benderang kepada laki-laki atau yang naik kegelapan. Biar Mas Jambon gak usah bawa tisu. Gak usah, saya gak akan minum. Oke. Inilah yang namanya tauhid, lawannya tanwir. Jadi taghut mengeluarkan manusia dari cahaya nur kepada az-zulumat, kegelapan. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini tauzlim, gerakan tauzlim ini lebih kuat dari gerakan tanwir. Luar biasa ya, di sekitar kita, di luar sana, penggelapan, propaganda ke arah yang bertentangan dengan cahaya yang harus diperoleh oleh manusia. Luar biasa, Pak Wali Kota, mudah-mudahan tidak berkembang di kota ini. LGBT
marak secara global. Banyak pelakunya itu sudah menguasai ekonomi, menguasai politik. Dan oleh karena itu kuat sekali kampanye-kampanye mereka. Ada yang ngomong seperti saya sudah dibully, setelah ini masih dibully. I don't care. Saya menyampaikan kebenaran. Ini yang akan mendatangkan musibah, azab. Sebagaimana yang telah ditempuh, yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu bukan LGBT, apa? Homoseks sama laki-laki. Ternyata berkembang lesbian sesama perempuan. Ternyata lebih daripada itu, apa ada yang keempat di LGBT yang juga dengan hewan. Ma'udzubillahi min dzalik. Kaum Nabi Lut didatangkan asap, wa arsalna ilaihim hasiba illa ala ali Lut. Didatangkan hujan batu yang menghancurkan seluruh manusia. Ini yang terulang sekali. Pelanggaran kayak ekonomi, politik sudah dipraktekkan oleh kaum Samud, kaum Ad. Disebut oleh Al-Quran. Lihat di surat Al-Qamar, surat Asy-Syu'ara banyak dijelaskan. Semuanya didatangkan iqab, azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh membangkang pada Nabi Nuh. Diajarkan ar-risalah at-tauhidiyah. Manusia menolak. Sekarang pun ada yang sinis-sinis kepada ibadat. Saya mengelus dada. Belum bentuk kekafiran nyata, tapi sinis terhadap bentuk-bentuk ibadat. Mana terjadi? Ada yang nggak suka azan? Sekarang di luar negeri, Amerika, diizinkan azan dari masjid-masjid. Di Eropa juga demikian. Tapi di negeri yang mayoritas muslim ini ada Islamofobia. Ini sangat ironis. Terhadap bangsa-bangsa dulu dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit yang mencurahkan hujan, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami buka mata air dari bumi, fal taqal ma'u ala amrin qad qadir, air bah. Kaum Samud, wa arsalna ilaihim rihan sarsaran fi yaumin naqsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Angin kencang. Ya, sekarang ada beberapa tempat mengalami angin apa? Puting beliung. Itu ada putra kami punya peternakan ayam di Tasikmalaya, 23.000 mati karena angin puting beliung. Saya nggak habis pikir kok bisa sebanyak itu yang mati ya. Katanya kalau ada suara keras saja bisa mati ayam-ayam masih kecil. Angin kencang. Terhadap kaum Ad, warsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muqtasim. Suara menggelegar, mereka tumbang semua bagaikan rumput-rumput kering. Ini kok yang terjadi di sekitar kita ini masih musibah, wabah, pandemi, sebagai apa lain sebagainya. Di sini ada gunung meletus juga ya. Anak Krakatau sering meletus. Kalau sudah terjadi letusan satu gunung, saya bukan pengamat vulkanologi, tapi saya itu ternyata gunung di Sumatera Utara ikut meletus, Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru meletus, sampai ke Sulawesi atau Maluku Utara sana gunung meletus. Saya pernah ditanya, gejala apa? Enggak, itu hanyalah persaudaraan sesama gunung api. Nah, saya tidak ingin ke sana lagi. Maka oleh karena itu ya, saya ingin simpulkan bagian terakhir ini. Sekarang dakwah pencerahan Muhammadiyah menghadapi tantangan berat, yaitu propaganda tadlim, penggelapan yang mengajak manusia kepada kegelapan, bahkan mengeluarkan mereka dari cahaya terang benderang kepada kegelapan. Jadi kuat-kuatan sekarang ini. Nah, apa yang kita hadapi sekarang, kemungkaran di sekitar kita ini tidak lagi hanya kultural. Apa kemungkaran kultural? Perilaku sebagian masyarakat yang masih menampilkan kemungkaran, kemaksiatan,
Tapi kemungkaran yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemungkaran struktural. Apa maksud kemungkaran struktural? Ada di struktur kehidupan berbangsa bernegara kita ini yang rusak, yang dirusakkan, terutama setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Di Undang-Undang Dasar 1945 lama tidak ada satu kata pun tentang demokrasi. Dengan diubah masuk pemilihan presiden harus secara demokratis. Padahal sistem Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, bisa lihat semakin memperhatikan saya. Karena baru ngomong politik, baru perhatian tadi yang agama-agama, sedikit tasawuf, ada yang ngantuk tadi. Apa? Ini bertentangan dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu padat isi dengan istilah Islam. Ar-Ra'iyah, kerakyatan. Kenapa pendiri bangsa, tokoh-tokoh termasuk tokoh Muhammad di dalamnya menyetujui diksi kata kerakyatan, bukan demos. Demos seperti rakyat dalam demokrasi tidak sama dengan ar-ra'iyah dalam Islam. Ar-ra'iyah, kerakyatan, itu hubungan dengan ar-ra'i. Itu bahasa dunia peternakan, pengembala, ar-ra'i. Ar-ra'iyah itu gembalaan. Rasulullah dulu ar-ra'i, pengembala kambing. Nah, antara ar-ra'i wa ra'iyah sebagai bahasa peternakan, pengembala dan gembalaannya hubungannya mahabbah, sayang. Pengembala itu sayang kepada ar-ra'iyahnya. Maka mas'uliyah, bertanggung jawab, tidak boleh mati, dibawa ke padang rumput ketika al-maslahah. Seharusnya hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam konsep Islam ini tidak seperti dalam demokrasi. Dalam demokrasi terutama ada yang menang, biasanya yang menang jadi pemimpin, dia hanya menyantuni, mengayomi pemilihnya saja, membenci yang tidak memilih, bahkan memusuhi. Itu alam demokrasi. Apalagi dalam sistem dua partai ada oposisi. Ini yang hilang. Jadi saya ingin katakan ada kemungkaran struktural. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan tanwir jangan berhenti. Nah, ini udah masuk ke saya tidak layak ketua ranting berpesan kepada musda tingkat daerah. Saya ini nggak sadar kalau masih ketua umum PP Muhammadiyah dengan aduna. Harus amar ma'ruf. Maka pada ayat Al-Quran yang dibacakan mungkin sering di musyawarah tadi wal takum minkum ada tadi. Saya kalau forum Muhammadiyah pembaca ayat suci Al-Quran, ini wal takum minkum. Nah, ternyata iya. Diambil dari sebelumnya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Katanya ayat favorit NU itu. Antara ayat favorit Muhammadiyah dan NU berdekatan. Ada yang baca dari sebelumnya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Celakanya sang qari'ah di Muhammadiyah baca ayat 101, 102, 103 berhenti. Wal takum minkumnya enggak dibaca. Enggak apa-apa. Di ayat berikutnya 110 Allah nyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada baca lagi nanti Bapak Ibu. Kamu dikirim, dikeluarkan pada umat manusia sebagai khairu umat yang terbaik. Ini umat Islam, kita harus meyakini itu. Ujung berikutnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini disebut 2 kali dalam 2 ayat berbeda. Pada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu akan menjadi pemenang.
Jadi amal ma'ruf dan nahi munkar. Di ayat 110 diulang lagi dalam kaitan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maksud saya Muhammadiyah tidak boleh kehilangan elan vital dalam dakwah pencerahan, tapi ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar tentu dengan cara al-ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bi thariqatil ma'ruf, dengan cara-cara yang tidak usah dengan kekerasan. Itu jauh dari sifat Islam dan sifat Muhammadiyah. Selamat bermusyawarah ya. Baik Muhammadiyah maupun Aisyah, dan saya pribadi berharap Muhammadiyah Kabupaten Provinsi Banten, khususnya Muhammadiyah Kota Serang, ini semakin maju dan berkembang. Alhamdulillah di Provinsi Banten sudah ada 4 perguruan tinggi ya. Universitas Muhammadiyah Tangerang lebih awal ya. Kemudian yang kedua mana? MBA Pak A.R. Fakhrudin. Unimar Universitas A.R. Fakhrudin Muhammadiyah juga di Tangerang ya. Dan Universitas Muhammadiyah Banten di Kota Serang. Di mana kampusnya? Ya. Dan ada juga sekolah tinggi Aisyah. Aisyah ini nggak mau kalah. Boleh nggak saya menitip harapan lewat Musda Aisyah dan Musyawir yang sudah lewat itu, untuk satu periode ini berdiri Universitas Aisyah Banten. Karena saya tahu sudah ada 4 atau 5 Universitas Aisyah di Yogyakarta, Universitas Aisyah di Surakarta, Universitas Aisyah di Bandung, Universitas Aisyah di mana? Nah, kita bertekad pada satu periode ke depan berdiri Universitas Aisyah yang kelima, Universitas Aisyah Banten. Jangan kalah sama Universitas Muhammadiyah Banten. Mana ketua PWA? Ya, beliau yang semangat tadi. Begitu pula di kota Serang ini, Pak Wali Kota, Pak namanya nggak tambah-tambah ya, masa Homsin terus. Pak Homsin ya. Tingkatkan ya. Terus terang waktu saya mengikuti training IMM, gedung ini masih seperti ini pada tahun 1980. 40 tahun kemudian ternyata masih juga seperti ini. Nggak tahu alasan ini, mungkin karena dianggap cagar budaya. Ya, saya kira ini pusat, saya kira kemitraan dengan wali kota dan warga Muhammadiyah Banten sangat potensial ya, untuk mengembangkan, apalagi menjadi pusat dari pendidikan Muhammadiyah di kota ini. Ada pesantren tadi, saya dengar apa istilah Pak Hamsin? Darul mati tak mau ududuhu kadamihi, nggak sampai seperti itu ya. Darul Arqam, masa kota PDM Kota Garut sudah lama sekali mendirikan pondok pesantren Darul Arqam yang melahirkan banyak tokoh-tokoh, termasuk Ustadz Adi Hidayat. Masuk kemarin datang ke pesantren saya Mas Fahad Fahdevi, seorang motivator handal, termasuk juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Antonio. Banyaklah itu Darul Arqam. Mana yang tua dengan Garut? Garut lah. Tua Garut. Yang datang belakangan tidak harus kalah. Gimana caranya ya? Saya hanya bisa mendorong. Karena saya yakin ini di luar tema tadi. Organisasi Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah di banyak tempat banyak yang maju, banyak kali yang maju. Saya amati karena pimpinannya menerapkan model kepemimpinan baru.
belum ada dalam buku-buku itu. Kalau Harvard University baru melahirkan namanya change leadership, kepemimpinan perubahan, maka manajemen change manajemen perubahan. Ini yang diamalkan oleh Muhammadiyah, Amal Muhammadiyah Maju ini sebuah kepemimpinan dan leadership yang mengandung dua watak. Orgil, tahu orgil? Orang gila tapi bukan yang merusak masjid itu. Orgil, orang gila karena gila ide. Dia pemimpi kayak Laskar Pelangi itu. Dia bermimpi melampaui batas waktunya. Gila kerja. Enggak 12 hari di kantor, 24 jam di rumah. Gila kerja, itu gila kerja. Tapi jangan gila benaran ya. Dan watak kedua, bonek bocah nekat. Bocah nekat apa? Dia penuh dengan keyakinan. Ini penting yang terakhir ini. Al-i'tiqad, tekad. Ada mahfuzat kata hikmah apa? Idza sadaqal azmu wa duhasabil, jika tekad membaca jalan terbuka. Maka tekad dari bahasa Arab al-i'tiqad, keyakinan untuk sukses. Ini ada pimpinan Muhammadiyah dan amal seperti itu, maju sekali adanya. Muhammadiyahnya, daerah, cabang, bahkan juga amal-amal sana. Saya berpesan pada pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan. Saya juga masih memimpin Muhammadiyah walaupun tingkat ranting di Pondok Labu sana, walaupun ya tidak mudah juga. Tetap juga dengan semangat tadi, orgil dan bonek tadi itu. Semoga Muhammadiyah Provinsi Banten, Aisyah juga, dan juga khususnya Muhammadiyah Aisyah di Kota Serang ini semakin berkembang dengan musyawarah daerah ketiga yang dimulai pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat Bapak, nanti setelah ini ada